Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji milik Allah dan tak lupa selawat serta salam semua tercurah kepada pimpinan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang yang bertanya gimana sih ingin ikhtiar terhadap saya pribadi, berikhtiar. Kita sebagai manusia diwajibkan ikhtiar. Selebihnya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Kita sebatas diwajibkan berikhtiar untuk kalau punya masalah dalam kehidupan diwajibkan ikhtiar, dan semoga kalau sahabat ingin berikhtiar dengan saya pribadi ada tata caranya juga ya sahabat ya, biar ikhtiar kita ada dalam ridho Allah terutama. Yang pertama satu niatnya yang yakin satu punya keyakinan niat amalu biniyah, niat ingin mendapatkan pertolongan Allah, berwasilah minta doa dengan saya pribadi gitu. Kenapa saya menitip beratkan mesti yakin? Soalnya apa? Yang namanya kita memohon sama Allah tidak boleh coba-coba, mesti penuh dengan keyakinan. Keyakinan itu hubungannya dengan tauhid sahabat. Saya sendiri kalau mendoakan orang tanpa main-main gitu. Tapi jikalau orang tersebut yang ikhtiarnya terhadap saya main-main, mencoba lah iseng-iseng mencoba, ya Allah hasilnya juga ya kurang begitu kena gitu. Ya mungkin yang namanya coba-coba kan gimana gitu. Dan yang kedua juga banyak orang menanyakan tentang bagaimana cara biayanya. Kalau saya sendiri sahabat yang dirahmati Allah tentang biaya tuh kalau seandainya sahabat mampu untuk mengeluarkan kiparat untuk menggantilah istilahnya saya beli bidara dan garam dari saya sendiri, itu tidak menitik beratkan buat sahabat semua. Itu mah kembali kena keikhlasan, niat sedekah aja, niat sedekah karena Allah. Saya selalu berdoa sama Allah jikalau ada yang bersedekah terhadap saya sendiri, semoga dengan izin Allah, ridhonya Allah lipat gandakan gitu. Jadi intinya kalau ingin mengeluarkan kiparat, niat sedekah aja, niat sedekah. Dan terkadang sahabat yang dirahmati Allah, justru dengan sedekah tersebut yang menjadi kabul ijabah doa gitu. Bisa jadi doa saya berapa persen, bisa jadi juga ditambah dengan wasilah sedekah yang ikhlas tadi. Niat sedekah, yang namanya sedekah itu tidak ada nominal bagi saya sendiri, niat insya Allah mendoakan orang-orang, niat karena Allah, niat lillahi ta'ala karena Allah. Soalnya apalagi berhubungan dengan jin, kalau notabene saya niatnya karena duit, diketawain jin gitu. Jadi benar-benar niat karena Allah, ingin mendapatkan kebaikan buat orang-orang yang ikhtiar terhadap saya pribadi. Dan banyak orang yang bertanya tentang gimana cara pemakaian bidara. Cara pemakaian bidara sahabat yang dirahmati Allah, pertama kalau buat mandi, buat pakai mandi, pertama kita larutkan, ambillah 2 sendok bidara dan 1 sendok garam yang udah dari saya sendiri, kemudian dilarutkan di air, kemudian dipakai mandi sahabat. Dan mandinya juga pakai niatnya tuh dalam arti niat menghancurkan negatif yang ada di tubuh, itu satu ya. Dan mandinya juga dari arah kepala dulu, dan niat mandi junub lah, niat mandi junub menghilangkan negatif di tubuh. Dan kemudian sebagian airnya tersebut kita tadah pakai baskom yang turun dari badan. Kemudian kita buang si air tersebut ke kali, biar menjauh lah, intinya negatifnya biar menjauh gitu. Biasanya dengan wasilah kita membuang air tersebut, kalau notabene benar-benar ada negatif di tubuh kita, itu tatkala membuangnya juga berasa banget, soalnya kita mau buang jin, itu satu gitu. Dan yang kedua tatkala buat diminum kayak gini sahabat nih, saya juga sering banget bikin air bidara. Ini segini tuh pakai air panas, cuman bidaranya cuman cukup setengah sendok aja lah, setengah sendok bidara, kemudian diseduh dengan air panas, diminum lagi hangat-hangat, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Dan insya Allah rasakan kebaikan yang masuk ke tubuh kita, menghancurkan apa-apa negatif di tubuh kita gitu. Itu buat diminum sahabat ya. Dan kalau buat menghancurkan negatif, contoh di tempat usaha ataupun di rumah, dengan garam yang udah saya ruqyah tersebut, yang udah saya arahkan ke satu titik, gimana orang-orang pasien yang berobat ke saya pribadi. Yang pertama dilarutkan dengan air cucian beras, itu ijazah dari guru-guru. Larutkan dengan air cucian beras, si garam tersebut di ember dilarutkan, kemudian kita siram-siram seluruh rumah.
dengan niatannya juga di sana tuh a'malu biniyat juga. Jangan buang airnya sederhana kayak ciprat-ciprat, enggak. Kita tuh lagi ngusir ciprat-ciprat. Kayak gimana sih kalau niat kita ada anjing masuk ke rumah, kita usir secara kasar. Kayak itulah. Kita ngusir semua. Dari kamar anak-anak, dari ruangan tamu sampai ke tempat usaha, sampai keluar rumah, semua diciprat-ciprat dengan air kayak itu. Semoga sahabat yang dirahmati Allah, dengan ikhtiar kita ya, semoga izin Allah, dengan Allah memberikan kebaikan lah untuk kita semua, terutama buat saya pribadi yang mendoakan semua diberikan ladang ibadah juga gitu. Itu mungkin sahabat keterangan dari saya, dan kurang lebihnya boleh ditanyakan lagi ke saya pribadi ya, ditanyakan lagi. Dan juga bidara tersebut bisa juga buat masker wajah, insya Allah yang notabene wajahnya biasa dilihat orang ndak suka gitu, ataupun dilihatnya nggak respect kalau lihat wajah orang gitu. Coba takut itu terjadi ke orang-orang, ke diri kita sendiri, pakai masker bidaranya tersebut ya. Gitu sahabat, mungkin dari saya sendiri penjelasannya bagi sahabat semua yang ikhtiar, yang pengen berikhtiar terhadap saya pribadi. Dan sahabat yang dirahmati Allah, hemat saya pribadi, jangan sesekali ada rasa ragu terhadap saya pribadi. Insya Allah bagi saya cuman satu yang saya selalu pegang dalam diri saya sendiri, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Saya hanya berpegang satu titik, Allah Ta'ala. Mohon sama Allah, itu aja, tanpa saya mendoakan dengan hal apapun. Insyaallah saya juga takut dengan kesyirikan, saya juga takut dengan salah jalan. Maka dari itu ini semua buat masukan buat sahabat yang ikhtiar. Bismillah, monggo jangan ragu-ragu. Bismillah, yuk kita bareng-bareng ikhtiar. Semoga yang tadinya sholatnya sering lupa rakaatan, yang tadinya di rumahnya sering bertengkar, yang tadinya susah untuk mendapatkan pasangan hidup, ataupun yang tadinya susah punya anak, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, dengan sama-sama ikhlas, saya ikhlas, sahabat ikhlas, mudah-mudahan memancing ridho Allah untuk menghadirkan pertolongan untuk kita. Itu sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.